Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Murtiningsih, NIM 126201201061, kelas PAI 5D. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan secara singkat alur cerita dari film Tanda Tanya. Film ini diawali dengan adanya penusukan salah seorang pastor yang menuai berbagai perspektif di masyarakat. Dalam pembukaan film ini juga menampilkan bahwa masing-masing tempat ibadah agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha berdampingan seperti pada kenyataannya yang ada di sekitar kehidupan kita. Film ini mengisahkan tentang toleransi beragama di sebuah lingkungan masyarakat di mana ada 3 keluarga kecil yang hidup dengan perbedaan keyakinan di area dekat Pasar Baru. Meskipun begitu, konflik mengenai selisih pemahaman dalam masyarakat tentunya hadir mewarnai kehidupan mereka. Dalam film ini, diceritakan bahwa istri soleh merupakan salah satu karyawan muslim yang bekerja di restoran makanan Tionghoa bernama Chaton Chinese Food milik ayah dan ibu Hendra yang merupakan etnis Tionghoa. Ayah Hendra adalah penganut Buddha yang berusaha membuat rumah makan yang menyediakan daging babi sekaligus ayam agar orang muslim bisa makan di restorannya. Bahkan ia juga membedakan atau memisahkan alat-alat masak untuk babi dan ayam karena ia mengetahui bahwa umat muslim diharamkan makan babi. Demi menghormati karyawannya yang notabene muslim, Ayah Hendra memberi waktu luang bagi mereka untuk bersembahyang di tempatnya. Bahkan di dalam film ada adegan yang memperlihatkan istri soleh sedang melakukan ibadah sholat maghrib di samping ibunya Hendra yang juga sedang bersembahyang. Ayah Hendra juga memberi hari libur lebih lama setelah Idul Fitri dan bahkan ketika bulan Ramadan tiba, ia memerintahkan karyawannya untuk memasang tirai putih di depan restorannya dan tidak berjualan babi selama sebulan penuh guna menghormati umat muslim. Di samping itu juga dikisahkan tinggallah seorang janda yang bernama Rika. Ia baru saja pindah agama dari Islam menjadi Katolik. Rika hidup bersama putranya yang bernama Abi setelah bercerai dengan suaminya. Rika mengalami keresahan dan kesulitan dalam hidupnya karena kerap dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya setelah bercerai dan pindah agama. Meskipun Rika bukan lagi seorang muslim, ia selalu mengajarkan anaknya mengenai agama Islam. Rika berteman baik dengan seorang muslim yang bernama Surya. Surya sangat baik dan selalu mendukung setiap keputusan Rika. Surya merupakan seorang aktor yang sudah 10 tahun berkarir tetapi masih menjadi figuran dalam dunia perannya. Namun berkat Rika, Surya akhirnya bisa tampil sebagai pemeran utama dalam drama Paskah yaitu menjadi Yesus. Surya mengalami pergolakan batin. Lalu ia pun berkonsultasi dengan Pak Ustadz mengenai hal tersebut. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan semua arahan, masukan, saran, nasihat dari Pak Ustadz, ia pun memberanikan diri untuk menyetujui tawaran drama tersebut. Masalah mulai muncul ketika Ayah Hendra sakit parah dan harus lebih banyak beristirahat. Restoran diarahkan oleh Hendra. Demi mengutamakan untung yang besar dalam bisnisnya, ia mengkhianati perintah ayahnya. Di bulan Ramadan, Hendra mencabut tirai di depan restorannya dan menyuruh semua pegawainya untuk masuk di hari kedua setelah Lebaran. Hendra merasa tak perlu menghormati orang Muslim karena ia tidak merasa dihormati sebagai umat Buddha dan keturunan Tionghoa. Nampak kesal karena kelakuan Hendra, sekelompok massa Muslim pun menyerang restoran Hendra secara mendadak. Akibat penyerangan tersebut, Ayah Hendra terluka parah dan pada akhirnya meninggal. Restoran hancur lebur, Hendra hanya bisa pasrah dan bersembunyi dari amukan massa. Istri Soleh sangat kecewa pada Soleh yang terlibat bahkan memukul Ayah Hendra hingga terkapar. Soleh terus berupaya untuk meminta maaf dari istrinya, tetapi istrinya terus menangis dan tidak mendengarkannya.
Suatu ketika pada malam Natal diadakan pementasan drama di gereja seperti biasa. Surya kembali menjadi pemain utama sebagai Yesus dalam pementasan drama di gereja tersebut. Hendra, Soleh, dan istrinya diundang ke gereja untuk bekerja. Soleh bersama teman-teman bansernya bertugas untuk melindungi gereja, sementara Hendra dan istri Soleh mengurus konsumsi para pemain drama Natal. Soleh dari kejauhan terus memanggil-manggil istrinya untuk meminta maaf, tapi istrinya tidak kunjung menjawab permintaan maaf Soleh, karena sibuk dengan pekerjaannya. Suasana berubah mencekam ketika Soleh menemukan sebuah bom di baris belakang kursi jemaat di gereja. Ia membawa bom itu dan lari menjauh dari gereja lalu memeluknya sambil membaca kalimat tahlil. Dan Soleh pun akhirnya meninggal bersamaan dengan meledaknya bom tersebut. Film pun ditutup dengan masuknya Hendra ke agama Islam. Hal itu sebagai wujud pemenuhan janji yang ia lakukan untuk ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya meminta Hendra untuk berubah dan melakukan pilihan demi kelanjutan hidupnya. Akhirnya Hendra membuka kembali restorannya dengan nuansa baru yang lebih islami, yaitu restoran makanan Cina yang halal dan menamai restorannya dengan Barokah Chinese Food Halal. Baiklah unsur yang memperkuat multikultural. Digambarkan dalam kisah ini, umat yang berbeda keyakinan dan etnis itu masih bisa hidup beriringan dengan damai. Contohnya dalam adegan ini, Ibu Hendra bisa bersembahyang di rumahnya sendiri, sementara di saat yang sama istri Soleh itu sedang melakukan sholat di dekatnya. Berarti berbeda cara ibadah itu bukan menjadi halangan keduanya untuk hidup bersama. Adapun unsur yang memperlemah multikultural dalam adegan ini, yaitu ketika Hendra berpapasan di jalan dengan 4 orang muslim, dia dicemooh dengan kata-kata sipit. Lalu Hendra membalas cemoohan tersebut dengan kata teroris. Lalu mereka langsung berkelahi. Untung pada saat itu ada Pak Ustadz yang meleraikan perkelahian mereka. Dalam hal ini apa yang dilakukan orang muslim tersebut tidaklah benar karena mereka telah menghina ras dari kelompok lain, yaitu ras etnis atau Tionghoa. Dan apa yang dilakukan oleh Hendra itu juga tidaklah benar karena ia selalu beranggapan bahwa terorisme itu dilakukan oleh umat Islam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.